Halo teman-teman semua, pada kesempatan video ini kita akan melanjutkan pada analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi, di mana pada video yang lain kita sudah mencoba untuk menggunakan analisis regresi linier sederhana, di mana kita menguji satu variabel independen terhadap variabel dependen ya, atau satu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel yang dipengaruhi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk berlatih bagaimana kita mengetahui ya pengaruh yang diberikan oleh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen gitu ya. Jadi jika kita memiliki dua atau lebih dari atau banyak lah gitu ya variabel independen terhadap satu variabel dependen, ya kita bisa menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, analisis ini juga sudah tersedia di aplikasi Jamovie ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Jika teman-teman ingin mengetahui berapa sih besaran pengaruh yang diberikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependennya, teman-teman bisa menggunakan analisis regresi linear berganda ini gitu ya supaya memastikan. Nah, namun jika teman-teman belum melihat video yang analisis regresi linear sederhana, saya sarankan teman-teman untuk membuka itu terlebih dahulu supaya teman-teman akan lebih mudah untuk mengikuti dari bagaimana sih menganalisis regresi linear berganda ini gitu ya. Nah, kita akan mencoba ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa membuka di buku halaman 200 ya, di buku Statistik Jamovi yang sudah dimiliki. Di halaman 200 itu ada langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai panduan kita untuk proses analisis regresi linear berganda. Nah, data yang kita perlukan itu tentu adalah data yang bisa kita gunakan untuk mencoba analisis ya. Nah, jadi saya akan menggunakan data di halaman 49 teman-teman. Di halaman 49 itu ada data analisis regresi berganda ya. Silakan dibuka. Di sana ada tiga variabel teman-teman. Ada variabel motivasi, kemudian metakognisi dan hasil belajar. Nah, maka kita akan buat dulu variabelnya dengan kita klik menu variabel. Kemudian ada A, B, C, sudah pas ada tiga, kita tinggal ubah saja. Pada variabel A, kita double klik, kita ubah menjadi variabel motivasi, ya, kita simbolkan X1. Kita bisa aja ganti mau menggunakan continuous, kita gunakan continuous saja. Terus kemudian variabel yang kedua adalah metakognisi. Metakognisi kita simbolkan dengan X2. Terus kemudian pada C kita ubah menjadi hasil belajar. Ya. Hasil belajar kita simbolkan dengan Y. Nah ini ya teman-teman, sudah ada tiga variabel yang kita buat. Nah langkah berikutnya adalah kita perlu untuk memasukkan data. Nah, data yang sudah ada, teman-teman bisa mengetikkan ulang ya. Data yang sudah ada di tabel 49. Nah, di sana juga ada 12 sampel ya, teman-teman. Ada 12 sampel. Kok nggak bisa? Kita copy. Ntar, teman-teman ya. Eh, nggak bisa di copy, teman-teman. Ntar saya coba ketik ulang saja ya, teman-teman.
Oh, bisa. Ya, ini teman-teman ya. Ada tiga data ya, X1, X2, dan Y. Sudah ada tiga variabel ini. Sudah ada tiga variabel, maka kita bisa mulai dengan bagaimana sih langkah-langkah untuk analisisnya, gitu ya. Kita bisa mengikuti pada panduan ataupun langkah-langkah yang ada di dalam buku. Nah, maka kita bisa, teman-teman bisa lihat di buku di halaman 201, ya, buku di halaman 201 itu sudah ada langkah-langkahnya. Kita bisa mulai untuk analisis regresi linear berganda. Kita coba pastikan dulu, teman-teman. Kita akan melihat linearitasnya dengan kita klik analisis, seperti di video yang sebelumnya ya, tentang regresi linear sederhana, analisis, exploration, kemudian scatter plot ya. Kita bisa coba melihat satu persatu gitu ya, antara motivasi dan juga hasil belajar. Nah, kita lihat ya bahwa titik-titik yang ada ini masih mengikuti di sepanjang garis diagonal ya. Di sini ada yang sedikit jauh gitu ya. Nah, tapi nanti bisa kita interpretasikan. Terus bagaimana kalau antara motivasi dan hasil belajarnya? Nah, ini juga sama ya. Ini juga mengikuti di sepanjang garis diagonalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dari grafik ini bisa kita ketahui gitu ya, bisa kita ketahui bahwa antara variabel motivasi dan hasil belajar, terus kemudian metakognisi dan hasil belajar itu cenderung linear gitu ya teman-teman, cenderung linear. Karena semakin tinggi pada metakognisi, hasil belajarnya juga semakin tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Ataupun seperti tadi ya, di bagian motivasi, eh, bagian motivasi, semakin tinggi motivasi, hasil belajarnya juga semakin tinggi. Berarti kan ada linearitas di antara variabel X dan Y, gitu ya. Nah, kemudian kita akan mulai pada uji normalitas datanya ya teman-teman. Kita bisa langsung klik analisis, kemudian regression, gitu ya. Analisis, regression, kemudian klik yang linear regression. Nah, kita masukkan pada kolom dependent variable. Ini jelas ya. Dependent variable berarti yang bertindak sebagai dependent ini adalah hasil belajar. Nah, kemudian pada kolom covariat kita masukkan saja X1-nya motivasi, kemudian X2-nya juga kita masukkan ke kolom covariat gitu ya. Nah, metakognisi sebagai variabel yang kedua. Kemudian kita klik di bagian assumption check ya. Kita klik saja di normality test, Kiki plot, kemudian cook distance-nya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa nilai P pada normality test-nya itu sebesar 0,999. Nah, artinya bahwa data berdistribusi normal gitu ya teman-teman. Data berdistribusi normal. Nah, jadi bisa kita tuliskan berdasarkan tabel normality test diketahui nilai P sebesar 0,999, lebih besar dari 0,005. Maka lebih besar dari 0,05, maka data di data variabel dinyatakan berdistribusi normal ya. Nah, kita pun juga lihat di sini ya teman-teman, di mana residual di grafik Kiki plot ini titik-titiknya ini berada di sepanjang garis diagonalnya gitu ya. Jadi dapat kita pastikan bahwa
data yang kita miliki ini berdistribusi normal. Terus kemudian di quick distance-nya kita lihat juga ya bahwa diketahui nilai min ya pada tabel quick distance sebesar 0,125. Ini lebih kecil dari satu, ya. Karena lebih kecil dari satu, maka keberadaan pencilan, ya, keberadaan pencilan ini tidak akan mengganggu garis garis persamaan regresi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi dengan min di bawah atau lebih kecil dari 0, lebih kecil dari satu, ya, karena di sini 0,125, maka adanya pencilan itu tidak akan mengganggu garis persamaan regresi. Nah, kemudian kita akan checklist juga ya teman-teman pada bagian model buildernya ini, gitu ya. Ini yang metakognisi kita coba keluarkan dulu, kemudian kita add block, yang motivasi kita masukkan di blok 2. Yang metakognisi kita masukkan di blok 2, karena kalau ini tidak kita masukkan ya, atau metakognisi kita masukkan eh, langsung, kita mau melihat bagaimana sih untuk jika ditambah dengan metakognisi gitu ya, itu seberapa besar sih perubahannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkan di blok 2. Kemudian di bagian model fit sama ya, R, R square, kemudian F test kita juga checklist. Kemudian model koefisien ini juga kita checklist juga. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat pada tabel model fit ya, pada tabel model fit ini ada R dan R square. Nah, ini ya. Ada R dan R square. Nah, R ini menunjukkan hubungan karena hubungan yang terbentuk ini nilainya 0,9, artinya ini hubungannya sangat kuat ya teman-teman ya, antara eh, motivasi ya, antara motivasi dan hasil belajar. Kemudian jika ditambah dengan satu variabel independen lagi, yaitu metakognisi, hubungannya semakin kuat gitu ya. Dan kita lihat di sini di R square, seperti kita tahu di video sebelumnya ya, bahwa R square ini memperlihatkan seberapa besar pengaruh yang diberikan gitu ya, seberapa besar pengaruh yang diberikan ketika menggunakan satu variabel independen yaitu motivasi saja, maka pengaruh yang diberikan itu 95,3 gitu ya, karena di sini kita ubah menjadi persen ya, 0,953 kita ubah menjadi persen, jadi 95,3%. Ternyata setelah ditambah dengan metakognisi, besar pengaruhnya semakin tinggi gitu ya, sebesar 98,7% gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya dua prediktor, motivasi dan metakognisi, ini pengaruhnya menjadi sangat besar gitu ya, menjadi lebih besar lagi. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat pada model komparasi ya, model komparasi. Pada model komparasi ini memberikan informasi tambahan gitu ya, perbandingan dua model yang dilakukan. Kita lihat pada nilai P gitu ya, nilai P diketahui lebih kecil dari 0,001 gitu ya, lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara model 1 dan model 2.
gitu ya, antara model satu dan model 2. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Sebesar apa sih gitu ya? Nah, kita lihat pada nilai R square yang ada di sini, teman-teman. Di sini ada 0,0346 gitu ya. 0,0346. Nah, ini kita juga ubah menjadi persen juga, sehingga kalau kita ubah menjadi persen, menjadi 3,46%. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan model 2 gitu ya, dengan model 2 variabel gitu ya, ini eh, menambahkan informasi sebanyak 3,46%, dapat menjelaskan variabel hasil belajarnya gitu teman-teman. Dan kita lihat pada kita coba untuk bagaimana sih menyusun rumus persamaannya gitu ya teman-teman. Sebenarnya penjelasan ini hampir sama dengan video yang sebelumnya, jadi teman-teman memang harus melihat pada video yang regresi linear sederhana ya. Kita coba untuk membuat bagaimana sih rumus persamaannya jika eh, kita menggunakan dua variabel independen gitu ya, dua variabel independen, satu variabel dependen. Nah, rumus persamaannya Y sama dengan, kita tuliskan estimate-nya gitu ya. Jadi kalau di sini negatif pada estimate-nya itu adalah negatif 3,732 gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau muncul negatif gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau muncul negatif. Ditambah A X1 ditambah B X2. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tuliskan lagi Y sama dengan negatif 3,732 ditambah estimate dari motivasi yaitu 0,570 X1 ditambah dengan 0,663 X2. Nah, jadi nanti teman-teman untuk melakukan analisis prediksi gitu ya, berdasarkan dari rumus persamaan yang sudah dihasilkan, nah, teman-teman nanti tinggal memasukkan saja nilai motivasinya berapa, nilai metakognisinya berapa, supaya sampel ataupun subjek yang sedang diteliti, yang diharapkan hasil belajarnya meningkat, motivasinya harus berada di skor berapa, kemudian metakognisinya skor berapa, supaya bisa menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat penjelasan lebih lengkapnya yang ada di dalam eh, buku statistik menggunakan Jamovi yang sudah dimiliki. Sekian pelatihan yang dapat kita lakukan. Besar harapan saya teman-teman dapat mencoba untuk berarti menggunakan berbagai macam data yang bisa didapatkan ataupun menggunakan data yang mungkin sudah didapatkan dari penelitian, dan nanti kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.